Ya, anak-anak langsung ya dilanjutkan sama Usada untuk materi di subtema 3. Tapi kalau untuk pelajaran yang lain belum sampai subtema 3 ya, masih IPS saja yang sudah sampai tema 3. Sebentar, ini masih proses. Nah, untuk minggu kemarin kita belajarnya tentang apa ini untuk tematik IPS-nya? Masih ingat nggak materi minggu kemarin? Halo? Sudah lupa semuanya? Oh no, kok sudah lupa? Ada yang bisa nggak lagu itu? Biasanya yang sering lihat di YouTube atau apa lihat lagunya. Oh no, oh no, 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 no. Ya, gitu dah lagunya. Ada yang bisa melanjutkan nggak? Nggak bisa ya. Ini kok tempatnya Ustadzah ini kok agak rewel. Sudah tutup lagi sebentar. Nggak mau karena ini masih makan. Oke, bentar ya nak ya. Kalian masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Masih ada yang ingat nggak kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, berarti sebenarnya masih ingat ya. Oke, coba sekali lagi saya diulangi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan jenis-jenis pekerjaan. Kegiatan ekonomi itu tentu kaitannya dengan jenis-jenis pekerjaan ya nak ya. Jadi kita akan lihat jenis-jenis pekerjaan. Kira-kira masih ingat nggak ya jenis-jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi? Contohnya apa saja? Terus peternak, terus apalagi? Petani dan peternak sajakah yang di dataran tinggi? Kira-kira petugas pariwisata ada nggak ya kalau dataran tinggi? Ada, tentu saja ada pemilik penginapan atau pemilik hotel, ya kan? Terus kemudian ada yang petugas penjaga loket. Kalau ada tempat wisatanya, misalnya di Bromo, di sekitar Gunung Bromo, sebelum kalian masuk ada nggak harus bayar tiket dulu nggak di loketnya? Oke. Ya. Sudah pernah kan kalian ke Bromo? Ada yang sudah pernah kan? Terus kalau di daerah dataran rendah, kira-kira pekerjaannya apa saja? Jenis pekerjaan di dataran rendah. Contohnya adalah petani. Petaninya petani apa ini? Dataran rendah dulu. Petaninya petani padi. Selain petani padi, apalagi? Nelayan itu di dataran rendah apa di pantai? Pantai. Kalau gitu di dataran rendah selain petani padi apalagi dong? Pekerja itu apa namanya, Kar? Karyawan. Yang jadi guru, dokter ada nggak di dataran rendah kira-kira? Ada. Oke, kalau di pantai sekarang terakhir pantai. Nelayan. Selain nelayan apalagi? Pemancing. Pemancing ikan itu kira-kira itu untuk hobi atau untuk pekerjaan ya pemancing ikan? Kalau memancing itu biasanya lebih ke hobi ya nak ya. Jadi karena suka mancing makanya sering mancing, tapi itu bukan pekerjaannya ya. Terus Petani garam. Betul, petani garam. Terus apa lagi? Karyawan.
Di daerah pantai yang paling banyak petani garam, nelayan, terus apa lagi kira-kira? Kalian pernah nggak ke Pantai Parangtritis? Penjual ikan. Penjual ikan, oke, excellent. Di Itu daerah ada wisata yang itu pantai, loh. itu ada apa sih nak biasanya? Ada Penjual kelapa. oh, penjual kelapa, ya ada. Penjual es kelapa juga banyak ya biasanya ya. Siapa yang suka minum es degan kalau di pantai? Ya. Kira-kira ada penjaga pantainya nggak, nak? Ada. Ada juga penjaga pantai. Oke, dari jenis-jenis pekerjaan tuh, yuk mari kita lihat nanti yang kalian sebutkan tadi yang mana. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat itu sangat beragam, ya kan? Mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, maupun pantai itu bermacam-macam. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang itu yang apa? Yang merupakan pekerjaannya itu memproduksi berbagai benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ayo coba sebutkan. Jenis pekerjaannya apa, yang dihasilkan apa? Ada yang tahu nggak? Petani yang dihasilkan? Yang dihasilkan padi. Yang Oke, excellent. dihasilkan itu Apa lagi? Nelayan yang dihasilkan makan ikan. oke, Ikan gorengan. excellent. Ikan goreng itu belum tentu nelayan, masak nelayan dari laut langsung bawa ikan goreng. Enggak kok, Itu itu sudah buat dimasak makanannya dulu di dia. rumah. Buat sarapannya Oh, dia. ya berarti itu bukan makanan, bukan kegiatan produksi kalau buat makan sendiri ya. Iya. Ini contohnya tadi sudah betul, tapi kalian sudah betul kok, sudah hebat. Petani ini menghasilkan padi. Terus ada nelayan, karena dia menangkap ikan Menghasilkan dari ikan. laut, dia menghasilkan ikan. Ada juga ini pembuat mebel, anak-anak. Mebel ini Apa? mebel ini orang yang membuat peralatan rumah tangga. Contohnya ada meja, kursi, lemari, itu perabotan rumah tangga. Ini namanya itu pembuat mebel. Juga dekorasi ya, Us. Dekorasi yang mananya? Itu penjualan mebel juga ada dekorasi gitu buatnya. Buat dekorasi. Oh, mungkin dekorasinya maksudnya yang kayak hiasan-hiasan kecil itu, tak Iya, masuk iya, kan? kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya, biasanya itu ada yang pembuat mebel, tapi kalau pembuat mebel ini lebih ke khusus yang untuk Rumah tangga. kayak lemari, kursi, meja, atau bahkan tempat tidur ya. Kalau tempat tidur terbuat dari kayu jati, yang di depannya itu ada, itu namanya mebel ya anak-anak ya. Kalau yang pernak-pernik itu nanti ada lebih ke khusus lagi, ada sendiri-sendiri lagi. Yang rumah tangga. Kalau di rumah kalian, coba Ustazah tanya siapa di sini di rumahnya nggak punya kursi atau meja? Nggak ada kan? Aneh-anehan. Semuanya pasti punya. Kira-kira di rumahnya nggak ada lemari? Belum tahu. Nggak ada kan? Pasti semuanya punya. Ya, itu termasuk perabotan rumah tangga yang dihasilkan oleh pembuat mebel. Sampai di sini paham ya, yang menghasilkan barang ya. Jadi barangnya itu bisa kita lihat secara langsung. Kemudian, nah ini pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini merupakan pekerjaan tidak menghasilkan barang, tetapi menghasilkan jasa yang bisa dinikmati. Tidak bisa kelihatan barangnya, tapi dapat kita rasakan. Contohnya apa, Nak? Belum tahu. Siapa? Apa contohnya? Yang di bidang jasa itu pekerjaannya apa? Jenis pekerjaannya yang di bidang jasa itu apa saja? Dokter, guru. Nah, seperti Ustazah Rika ini, Nak, guru ya, kita bahas guru. Kira-kira kalau Ustazah Rika bekerja mengajar kalian, itu apakah kelihatan barang yang dihasilkan Ustazah Rika? Enggak. Tidak. Oh, Ustazah Rika ini kalau mengajar ini mengeluarkan kotak-kotak warna biru, nggak ada sama sekali ya, nggak bisa kalian lihat, tapi bisa dirasakan. Dirasakannya apa? Oh, kemarin saat aku belajar ini tuh menemui kesulitan, tapi setelah diterangkan sama Ustazah Rika, jadi paham. Nah, itu namanya itu di bidang jasa, kita nggak bisa lihat wujud barangnya, tapi bisa dirasakan hasilnya.
Begitu juga dengan dokter. Dokter ini dia juga di bidang jasa. Terus apa lagi selain dokter? Dokter, guru, terus Supir. supir. Siapa? Bantu. Apa? Polisi. Polisi, terus Tentara. tentara juga termasuk. Nah, ini kan guru, dokter, tentara, ahli bangunan, dan lain sebagainya. Orang yang mendesain rumah itu kira-kira apa nak sebutannya, nak? Tahu nggak kalian? Dia merancang membangun rumah, jembatan, atau bangunan-bangunan yang lain itu namanya apa? Arsitek. Arsitek. Arsitek ini juga termasuk di bidang jasa ya. Oh, aku ingin bangun rumah, pengen yang kayak gini tuh ada orang yang bisa menggambarkan keinginanmu, nanti biar tukang bangunannya membangun rumahnya bisa sesuai, itu juga di bidang jasa. Nah, selanjutnya, ayo perhatikan. Di sini ada lingkungan. Lingkungan itu daerahnya, misal di pegunungan, di dataran tinggi, dataran pantai, atau di dataran rendah ya. Kemudian di sini jenis pekerjaan, terus tugasnya apa. Kemudian ini di bidang dia menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Bisa dilihat ya, misal di pegunungan. Ini ada petani teh. Tugasnya apa? Menanam hingga memanen teh. Nah, ini dia menghasilkan barang atau jasa, nak? Petani teh ini menghasilkan barang atau jasa, sih? Jasa. Petani teh menghasilkan jasa kah? Barang. Menghasilkan barang. Dia kan yang dijual kan nanti tehnya, dia bisa memanen teh, ya kan? Ini adalah menghasilkan barang. Kemudian teh itu diantarkan ke pabrik. Nah, siapa yang mengantarkan kira-kira? Apakah sama supir? Supir ini mengantar dari perkebunan teh diantar ke pabrik. Itu pekerjaannya jenis jasa atau barang kalau supir? Jasa. Oke, excellent. Begitu juga yang lain ya. Di perkotaan itu ada pedagang sayuran. Kemudian ada dokter. Ini yang di bidang jasa siapa kira-kira? Pedagang sayurannya atau dokter? Nah, begitu juga di pantai. Di sekitar danau atau waduk, kemudian sekitar aliran sungai, bisa kalian lihat pedagang cenderamata. Ini biasanya pedagang cenderamata ini sekaligus membuat sendiri anak-anak cenderamatanya yang terbuat dari, biasanya ada dari kerang-kerang itu loh, pernah lihat nggak kalian? Yang misal ada gantungan kunci, nah kayak gitu. Itu biasanya bikin sendiri, kemudian dijual. Itu berarti dia menghasilkan barang atas jasa. Menghasilkan barang. Terus tadi yang disebutkan Ustazah ada penjaga pantai. Penjaga pantai ini melayani pengunjung dan juga mengawasi keadaan pantai. Ini di bidang jasa atau barang? Jasa, karena penjaga pantai ini yang namanya melayani itu pasti sudah di bidang jasa. Dan banyak yang lainnya, bisa kalian baca sendiri ya. Di sekitar danau ada petambak ikan. Dan juga sopir, ini berarti jasa pengiriman. Terus di sekitar aliran sungai ada penambang pasir. Dan juga jasa pengiriman hasil tambang, ini berarti sopir truk biasanya yang ngangkut pasir dari dari sungai nanti dibawa ke tempat yang pemesannya langsung ada. Kadang dibawa ke pabrik ada. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan kah? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Halo. Sudah. Ya. Oke, sebentar. Punyanya Ustazah. Oke. Hari ini sudah ada kuisis. Bentar, ditunggu. Masih loading ya, nak ya. Masih agak lama.
baju nih. Ntar nanti kan kalau Ustazah Saf pasti nanti malah jalan. Nah ini sudah mulai. Ada betulkan kabel laptopnya ya, kok nggak mau masuk? Ya. Ntar koneksinya Ustazah tadi terputus. Makanya ini kok nggak mau jalan. Muternya lama sekali. Soalnya tapi hanya 10 ke anak-anak, enak kok. Ustazah udah dikirim, kok di aku nggak ada. Punyanya Ustazah masih muter, tadi kan sudah bilang, bentar ya nak masih muter. Ditunggu bentar, soalnya cuma 10, insya Allah gampang sekali. Bentar ya. Aduh, kok lama sekali. Tapi insya Allah ini soalnya gampang. Jadi nanti 10 menit pasti sudah sama pembahasannya. Di tempat kalian lancar ya sinyalnya ya? Ya. Iya, aku pakai paketan. Ini sudah juga pakai paketan sudah, tapi agak bermasalah dari tadi pagi. Ini tambah lebih parah lagi, belum bisa. Barakah ini sudah bingung, mana linknya. Bentar sudah masih ada kendala jaringan. Ditunggu ya. Masih muter-muter terus. Sama diklik Ustazah lo muter-muter terus nak. Ini kalau belum bisa nanti itu ya ditaruh Ustazah di Google Classroom ya. Ini kita coba dulu.
Nanti kalau Ustazah taruh di Google Classroom gitu, biasanya kalian buka enggak, Nak? Dibuka kan ya? Iya, biasanya. Nanti sudah berpesan kalau bisa dikerjakan hari ini, biar kalian nggak banyak tugasnya. Koneksinya itu loh, kok terputus terus. Tadi kirim di Google Classroom, Kak. Yes. Belum dikirim sama Ustazah. Biasanya habis ngajar baru dikirim sama Ustazah. Nah ini nggak bisa-bisa kok ternyata. Habis ini kalian pelajarannya apa, Nak? English. English ya. Oke, ini sudah mulai muter ini punyanya Ustazah ini. Kita lihat dulu ya, bisa jalan nggak ini. Lama sekali muternya. Nanti kalau sampai sudah datang dan ini belum bisa, langsung di Google Classroom aja. Oh, ini sudah bisa. Bentar. Di Google, di chat ya. Sudah ada yang masuk kan? 98 90 48. 98 90 48. Sudah ada yang masuk? Berapa anak di tempat kalian? Waduh, Ustazah Emma sudah datang ini. 10 yang Berapa anak di tempat kalian? 11. Oke, langsung dimulai. Habis ini ya. Sama Ustazah langsung dimulai aja, nggak apa-apa ini sini cuma 2.
Saudara Emma, saya minta waktunya sebentar ya. Oke, Us. No problem. Can Ini continue. loh, sinyalnya kok muter-muter terus. Belum mulai ya, Nak, ya, dari tadi, Nak? Oke, barusan waktunya 5 menit aja ya, bahasnya nanti di lain waktu. Ayo, posisinya nanti siapakah ya? 1, 2, 3-nya. Ini masih terus bergantian, naik turun, naik turun. Sudah berapa menit ya ini tadi ya? Sementara diduduki Azam, Vin, dan Uyi. Ayo, yang lain sudah berapa pemain yang selesai nih? Yang ikut kok cuma sedikit, hanya 14. Yang lain kemana? Oke, 8 anak yang sudah selesai. Kurang sedikit lagi, akan saya akhiri dalam waktu 10 detik ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya akan akhiri. Posisi 1 ada Azam, Vin, dan Uyi ya tadi ya nomor 3. Oh, ternyata digantikan sama Mas Nabil. Oke, selamat buat semuanya. Silahkan nanti dipelajari lagi. Untuk hari ini Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Saudara Rika. You're welcome. Saya izin